Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 07011182328158 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membuat video presentasi yang mana di sini saya akan membahas mengenai kasus yang ada di Indonesia berdasarkan analisis 5W1H. Yang mana tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI. Saya akan menjelaskan sebuah kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini sempat ramai diperbincangkan oleh publik beberapa tahun yang lalu, yaitu kasus suap Jiwasraya. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan memberitahu dulu apa itu Jiwasraya. Jadi, Jiwasraya ini merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Yang mana perusahaan ini telah eksis sejak tahun 1859. Yang pertama di sini ada what, yaitu apa yang terjadi dalam kasus ini. Jadi kasus suap Jiwasraya ini merupakan skandal besar penyalahgunaan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini bermula dari kegagalan Jiwasraya dalam mengelola investasi dan pengelolaan dana yang sangat besar, yang seharusnya dana ini digunakan untuk membayarkan klaim nasabah. Dana ini yang sebenarnya digunakan untuk investasi aman, malah digunakan untuk membeli saham-saham yang sangat berisiko. Selain itu, terdapat juga dugaan-dugaan bahwa pejabat-pejabat tinggi di Jiwasraya ini menerima suap untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan nasabah. Sejumlah pejabat di Jiwasraya ini bersama dengan beberapa pihak eksternal terlibat dan memanipulasi laporan keuangan dan penggunaan dana yang salah. Mereka semua juga diduga bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi saham yang merugikan itu. Kedua, ada Wu. Siapa sih yang terlibat di dalam kasus Jiwasraya ini? Tersangka utama dalam kasus suap Jiwasraya ini merupakan direktur utama PT Jiwasraya sendiri. Lalu ada Heri Prasetyo yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam penggelapan dana dan suap ini. Dan juga ada pihak-pihak terkait lainnya yang ternyata berasal dari luar, yang mana di sini termasuk sekuritas dan pihak lainnya yang membantu dalam memanipulasi transaksi saham. Dan di sini juga ada pejabat lainnya di Jiwasraya yang diduga terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi dana yang tidak sah. Yang ketiga, when, kapan kasus ini terjadi? Kasus ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2006 ketika Jiwasraya mulai melakukan kebijakan investasi yang sangat berisiko yang kemudian menyebabkan kerugian besar di perusahaan itu. Namun, masalah ini baru terungkap pada tahun 2020 setelah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan adanya kerugian negara yang sangat besar akibat tindakan tersebut. Yang keempat ada where, di mana kasus ini terjadi. Jiwasraya ini terjadi di kantor PT Jiwasraya sendiri, yang mana merupakan perusahaan asuransi milik negara itu. Selain itu, sebagian besar proses manipulasi dan suap dilakukan melalui transaksi saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, mengapa kasus ini bisa terjadi? Kasus suap Jiwasraya terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan etika bisnis. Direksi dan pejabat perusahaan diduga terlibat dalam praktik manipulasi keuangan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Mereka terlibat dalam transaksi saham yang sangat beresiko dengan alasan untuk memperlihatkan kinerja yang bagus, meskipun ini jelas merugikan perusahaan dan nasabah.
Kehilangan dana nasabah yang sangat besar juga menjadi alasan utama. Dengan beberapa pihak yang terlibat diduga menerima suap untuk memastikan transaksi yang merugikan untuk tetap berlangsung tanpa ada pengawasan yang ketat. Dan yang terakhir, bagaimana kasus ini terjadi? Kasus ini juga melalui transaksi yang tidak sah dan manipulasi laporan keuangan. Para pejabat PT Jiwasraya, terutama yang berada di posisi tertinggi, memanfaatkan wewenang mereka untuk mengarahkan dana perusahaan ke saham-saham yang beresiko. Mereka juga terlibat dalam pengalihan dana nasabah yang tidak seharusnya digunakan untuk investasi yang aman ke saham-saham yang tidak menguntungkan. Untuk menutupi hal ini, mereka diduga memberikan suap kepada pihak-pihak tertentu seperti pejabat, pemerintah, dan eksekutif perusahaan sekuritas. Lalu, agar laporan keuangan tetap tampak positif dan tidak adanya penyimpangan yang terungkap. Dalam kasus suap Jiwasraya, banyak pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana dan suap ini. Menurut saya pribadi, putusan hakim dalam kasus ini yang dijatuhkan pada tahun 2022 hingga 2023 sudah relatif tepat jika dilihat dari segi barang bukti dan juga saksi yang ada di persidangan. Berdasarkan barang bukti yang disampaikan di persidangan pada tahun itu meliputi yang pertama, laporan keuangan palsu, yang mana terungkap bahwa terdapat manipulasi data keuangan Jiwasraya yang menunjukkan kinerja positif, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Yang kedua, di sini ada dokumentasi transaksi saham. Beberapa bukti transaksi saham yang merugikan sudah disiapkan dan diperiksa oleh pihak berwenang, menunjukkan bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan. Selain bukti dokumen, ada juga beberapa saksi kunci yang juga memberikan praktik suap. Beberapa pejabat dan juga mantan karyawan di PT Jiwasraya ini memberikan kesaksian tentang bagaimana transaksi tersebut dilakukan dan bagaimana keputusan-keputusan yang tidak sah diambil untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Setelah dilakukannya persidangan, di sini keputusan hakim yang telah ditetapkan di sini, jika dilihat dari segi hukum pidana, keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut kepada para terdakwa sudah sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Mungkin sekian, terima kasih atas video presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.